Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1341 belajar dengan cara yang sulit. Sunni lebih merupakan peniru daripada penyihir sungguhan. Sebagian besar repertoarnya terdiri dari menciptakan kembali jalinan berbagai pesona yang dia peroleh dari kenangannya sendiri, bukan menciptakan ingatannya sendiri. Tentu saja, itu pun sudah merupakan pencapaian yang menakjubkan. Berbekal kecerdasan dan sedikit intuisi yang diberikan kepadanya oleh Blood WAV, serta kemampuan untuk melihat tenunan, sejak awal, dia belajar sendiri prinsip-prinsip sihir yang paling mendasar. Sihir iblis takdir yang menakjubkan, yang hanya bisa dimiliki oleh sedikit makhluk. Pada titik ini, Sunni baru saja mengambil langkah pertama untuk menyalin mantra secara membabi buta, mencoba membongkar dan memodifikasinya untuk memenuhi keinginannya. Souvenir pengepungan, memori unik yang dia ciptakan untuk membunuh Titan Goliath yang jatuh, adalah hasil dari upaya ini. Tapi Sunni masih seorang pemula, jika semua hal sudah dipertimbangkan. Dia sangat jauh dari penyihir sejati, seperti makhluk misterius yang menciptakan kunci muara, misalnya. Tenunan itu berada di luar imajinasinya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tingkat penguasaan transenden yang sama. Mungkin beberapa ratus tahun, 1 milenium. Jadi, Sunni tak punya ilusi atas prestasinya. Mereka agak mencengangkan jika dibandingkan dengan orang-orang yang bangkit modern lainnya, tapi itu hanya karena sebagian besar dari mereka yang bangkit tidak tahu apa-apa tentang sihir. Dalam skema besar, keahliannya dapat diabaikan, atau begitulah pikirnya sebelum melihat tenunan mantel Anangke. Tunggu. Apa yang terjadi? Permadani benang halus bersinar dalam kegelapan, terbuka di depan matanya yang berubah. Itu jauh lebih sederhana daripada tenunan rumit tak terhingga yang diciptakan oleh mantra, tapi tetap saja, bukankah dia memahaminya sedikit terlalu cepat? Itu hampir seperti sebuah buku terbuka. Bagian dari pola itu bertanggung jawab untuk meningkatkan daya tahan, yang ada hubungannya dengan api. Itu membuat mantelnya mudah terbakar. Yang itu membuatnya tahan air. Lalu apa fungsi string ini? Terlihat tidak asing. Benar. Jika saya mengukur ukuran dan kompleksitas bagian ini banyak, itu akan mirip dengan pecahan batu hidup. Struktur dasarnya sama, yang juga merupakan struktur dasar dari sifat restoratif universal dari semua memori. Jadi itu perbaikan sendiri. Lalu, Sunni membuka matanya lebar-lebar dan bersandar. Apa-apaan? Bagaimana dia tiba-tiba begitu pandai membaca tenunan? Sebelumnya, dia hanya bisa merasakan sedikit pemahaman tentang sifat dari pesona tertentu, tapi sekarang, dia entah bagaimana bisa melihat maksud di balik berbagai bagian dari permadani halus itu dengan hampir jelas. Meskipun cara menenunnya benar-benar asing, itu terlihat sangat bisa dimengerti. Sunni mengerjap beberapa kali. Jangan bilang padaku. Sebuah tebakan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia menatap pria bermantel hitam itu dengan tatapan ragu, lalu tertawa kecil. Terkutuklah aku. Tenunan yang diciptakan mantra itu sangat cerdik dan hampir sempurna, dan sebagai hasilnya, semuanya sangat rumit. Sedemikian rupa sehingga Sunni harus menghabiskan waktu berminggu-minggu mempelajari hal-hal yang paling sederhana, dan itu pun hanya karena ingatan dan bakat bawaannya yang lebih baik dari rata-rata. Dia telah membenturkan kepalanya ke tembok daedal ini selama sekitar 2 tahun sekarang, dan untuk setiap butir pengetahuan yang dia peroleh, ada ratusan yang gagal dia pecahkan dan pahami. Tenunan mantel Anangke juga cukup rumit untuk membuat seseorang pusing,
Tapi itu sama sekali tidak sebanding dengan kerumitan permadani yang dibuat oleh mantra. Jadi, tampaknya setelah ditempa oleh yang terakhir, Sunni telah menjadi cukup terampil untuk kurang lebih memahami aliran umum dari yang pertama. Seolah-olah dia telah belajar membaca dengan membaca puisi epik yang sulit dipahami tanpa pernah melihat buku alfabet. Sementara itu, tenunan mantelnya tidak cukup primitif untuk disebut alfabet. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa dibaca oleh anak sekolah menengah. Dan setelah menantang jalinan mantra, Sunni telah belajar cukup banyak untuk dianggap sebagai salah satu siswa sekolah menengah. Dia menutupi wajahnya dengan telapak tangannya dan tidak bergerak untuk beberapa saat. Benar. Ini seperti dikirim ke pantai yang terlupakan. Setelah kembali dari sana, kami juga terus-menerus dibingungkan oleh betapa lemahnya Awaken yang normal. Hambatan yang lebih besar membentuk kekuatan yang lebih besar. Tentu saja, selama Anda benar-benar dapat bertahan hidup. Hal yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar dari kita. Dia adalah orang yang selamat dari Forgotten Shore dan mempelajari ilmu sihir dengan mempelajari mantra di tempat kerja. Dengan demikian, pekerjaan penenun yang sebenarnya seperti anehnya dapat diakses. Sunni menggeleng, lalu menenangkan diri dan kembali menatap mantel Anangke. Benar. Kalau begitu, ini berita bagus. Saya tidak hanya dapat memahami pesonanya dengan lebih cepat, saya juga dapat menggunakannya sebagai pengganti buku teks dan mendorong kemajuan tenun saya. Mudah-mudahan, maksudku, ini masih bukan buku alfabet. Dia menghabiskan sisa hari itu mempelajari tenunan aneh. Memang tidak mudah, tapi setelah mengalami kerumitan yang luar biasa dari tenunan rapi yang diciptakan oleh mantra, Sunni hampir menikmati prosesnya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa mantel hitam bukanlah suatu benda yang misterius. Topeng yang dikenakan para pendeta adalah harta karun sejati, sementara pakaian mereka sebagian besar dimaksudkan untuk tujuan praktis. Itu masih merupakan pusaka yang berharga, tentu saja. Kainnya sendiri tampaknya merupakan bahan transenden, sangat mirip dengan sutra malam yang pernah digunakan Noctis untuk menjahitkan pakaian untuknya. Sebenarnya, itu mungkin sutra yang sama. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga mengaburkan fitur fisik pemakainya, dan terpesona agar sangat tahan lama, tersembunyi, dan bertahan lama. Semua kualitas yang dibutuhkan oleh para pendeta mantra mimpi buruk yang teraniaya dalam perjalanan berbahaya mereka. Pakaian yang sempurna untuk para penginjil sesat yang sering kali mendapati diri mereka dibenci dan diburu oleh orang-orang yang ingin mereka pindah agama, atau seorang kebangkitan yang bernasib buruk yang sering kali mendapati dirinya harus menghadapi segala macam kengerian yang tak terkatakan. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu memanggil Weaver's Needle dan mulai memodifikasi tenunan mantel hitam samar-samar itu. Benang hitam bergabung dengan rangkaian esensi jiwa yang halus. Pada saat 7 matahari terbenam di dalam air dan sungai besar bersinar dengan cahaya warna-warni, dia menurunkan tangannya dan mendengar mantra berbisik ke telinganya, Anda telah menerima memori. Mantel Anangke. Budak Bayangan bab 1342 Mantel Nebula. Tidak perlu banyak usaha untuk menambahkan pola dasar memori ke dalam jalinan mantel hitam. Lagi pula, itulah yang telah dia lakukan berulang kali untuk memasok inventaris Brilliant Emporium. Saat ini, menenunnya hampir seperti memori otot. Mereka juga tidak memberikan banyak tekanan pada tenunannya. Bahkan kenangan tertidur tingkat pertama pun mampu menanggung bebannya. Penghubung mantel telah dibuat dari pecahan jiwa transenden, jadi Sunni bahkan tidak perlu mengintegrasikan simpul kedua ke dalam permadani halus. Agak sulit untuk membuat dua aliran menenun yang berbeda mengalir satu sama lain. Namun karena metode Sunni adalah metode yang lebih rumit dan bukan sebaliknya.
Penyelesaian masalah tersebut terbukti mudah. Begitu saja, dia mendapatkan memori baru dengan mengorbankan beberapa string bayangan. Menikmati pemandangan sungai besar yang berkilauan, Sunny tersenyum lelah. Belajar dengan giat adalah sebuah proses yang melelahkan, namun ia menyambut baik rasa lelah tersebut. Itu pertanda dia telah mengalami kemajuan. Dia juga tidak menyesal mengubah mantel itu menjadi sebuah memori, bahkan jika itu tidak berguna, dia akan enggan untuk berpisah dengannya. Semua hal yang tidak tersimpan di dalam jiwanya akan hilang di akhir mimpi buruk. Jika dia mengetahui fakta itu sebelumnya, dia akan memiliki kenang-kenangan yang lebih baik tentang Noctis daripada kursi mewah. Meskipun dia tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan, mengingat kursi bayangan sebenarnya adalah salah satu kenangannya yang paling berharga. Sunny memanggil rune itu. Mantel Anangke ada di sana, di akhir daftar. Meskipun dia kurang lebih sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh rune, dia masih membacanya. Memori, mantel Anangke. Peringkat memori, Transcendent. Tingkat memori, 1. Tipe memori, Garment. Sunny tersenyum tipis. Pakaian adalah jenis memori yang langka, karena pakaian yang lebih baik diklasifikasikan sebagai baju besi berdasarkan mantra. Yang tidak lolos umumnya kurang berguna, tapi keuntungannya adalah bisa dipakai bersama dengan memori tipe armor. Seperti Darkwing, yang dia gunakan sejak Forgotten Shore. Dia melanjutkan membaca, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Deskripsi memori, mantel ini dulunya milik Anangke of WAV, pendeta mantra mimpi buruk. Dia bertemu anak-anak Weaver dalam mimpi buruk dan membimbing mereka melintasi arus waktu yang berbahaya. Kebijaksanaannya bersinar, dan kebaikannya merupakan berkah. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Mantra itu belum menulis deskripsi itu. Sunny sendiri yang menulisnya. Dia telah mencoba menemukan kata-kata yang tepat, tetapi semuanya terdengar hampa. Pada akhirnya, dia hanya menulis beberapa kalimat yang canggung, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tak puas, Sunny mengalihkan pandangannya dari deskripsi. Lagi pula, tidak ada orang lain yang akan melihat deskripsi ini. Hanya Nevis dan aku. Akhirnya, dia meringis dan berkonsentrasi pada pesonanya. Runenya berbunyi, pesona memori, bertahan, menyembunyikan, tanpa rasa. Bertahan membuat mantel tahan lama, tahan terhadap cuaca, dan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Menyembunyikan menutupi kehadiran pemakainya, jenis kehadiran mistis yang dimiliki oleh kebangkitan yang kuat. Tasteless, meskipun, adalah pesona yang agak aneh, jika bisa disebut begitu. Dari apa yang Sunny lihat, ia tidak melakukan apapun. Itu hanya ada di sana, tidak berisi apapun kecuali nama dan deskripsinya. Deskripsinya berbunyi, deskripsi pesona hambar, kenapa harus hitam? Hal ini cukup membingungkan. Orang-orang yang memakai mantel tidak akan bisa membaca deskripsinya kecuali mereka sendiri adalah penyihir, yang mana sebagian besar pendeta mantra mimpi buruk tidak bisa membaca deskripsi tersebut. Jadi, pencipta misterius dari pakaian ajaib itu sepertinya tidak meninggalkan pesan aneh itu kepada siapapun secara khusus. Sunny menggelengkan kepalanya. Orang itu pasti sedikit gila. Juga, apa yang mereka bicarakan? Semuanya tampak lebih baik dalam warna hitam. Bagaimanapun, setiap rune dari deskripsi menuntut string esensi untuk disia-siakan. Dan menenunnya membutuhkan tenaga dan waktu. Jadi, hanya orang gila yang mau menenun rune yang tidak perlu. Sunny terbatuk-batuk, mengingat rekam jejaknya sendiri. Kembali ke pusat Antartika, dia pernah mengirimi Nevis pesan melalui memori yang disebut saya terjebak di terowongan tak berujung yang penuh kegelapan sejati. Bagaimana saya bisa keluar? Tanya Casey.
Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menambahkan neraka pada pertanyaan sebenarnya? Tidak. Tapi apakah menyenangkan menambahkannya? Yeah. Melihat ke bawah karena malu, dia mengenakan mantel hitam yang indah dan bangkit. Meninggalkan kursi bayangan di dekat Keiichi, Sunny mengusap wajahnya dan pergi mencari Nevis. Dia memperoleh banyak wawasan dari mempelajari tenunan yang ditinggalkan oleh seorang penyihir tak dikenal. Rasanya pemahamannya tentang ilmu sihir berada di ambang lompatan kualitatif dalam beberapa hari mendatang. Dia harus melakukan lebih banyak pekerjaan, tentu saja, serta mencerna semua perolehannya. Namun, Sunny sudah punya beberapa ide bagaimana melanjutkannya. Saat ini, dia kekurangan pecahan jiwa untuk melakukan sesuatu yang penting. Ada beberapa yang Anangke gunakan saat memancing, untuk memikat makhluk mimpi buruk, tapi peringkatnya lebih rendah. Dia bermaksud menggunakannya untuk membuat kenangan untuk dikonsumsi nikmah. Dikatakan, ada banyak alasan mengapa mereka memilikinya, tapi salah satu yang paling signifikan adalah satu memori. Dia masih memiliki pecahan jiwa tertinggi yang mereka ambil dari penyu hitam. Artinya, dia berpotensi menciptakan memori tertinggi. Tentu saja tidak sesederhana itu. Menskalakan pesona tidak semudah mengganti hubungan tenunan. Kebanyakan dari tenunan tersebut tidak dapat ditingkatkan skalanya sama sekali. Dan untuk hal tersebut diperlukan tenunan itu sendiri untuk dimodifikasi dan ditingkatkan secara signifikan. Bagaimanapun, string yang terbuat dari esensi jiwa yang terbangun tidak dapat menahan aliran energi transenden. Polanya sendiri juga harus disesuaikan untuk memperhitungkan peningkatan beban. Belum lagi pesona biasanya dibatasi oleh sifatnya sendiri. Memasukkannya dengan esensi yang lebih kuat hanya akan sia-sia. Benar-benar kekacauan. Namun, ketika Sunny bertanya pada dirinya sendiri bagaimana memberdayakan anggota kelompok dan membuat mereka mampu menghadapi bahaya makam Ariel dengan lebih baik. Mau tak mau dia memikirkan kembali pantai terlupakan, tempat mereka juga dipaksa melawan kekejian. Atau bahkan 2 peringkat di atasnya. Bagaimana mereka bisa selamat dari wadah itu? Ada banyak alasan mengapa mereka memilikinya, tapi salah satu yang paling signifikan adalah satu memori. Memori yang dapat memberdayakan semua memori lainnya, dan yang merupakan tujuan utama ekspedisi mematikan mereka melintasi labirin Crimson, hingga ke pinggiran pegunungan Hollow. Pecahan Fajar. Jadi, bagaimana jika Sunny tidak membuat memori tertinggi, melainkan menaikkan downside ke peringkat tertinggi? Bukankah itu cara paling efisien untuk memperkuat kelompok? Budak Bayangan bab 1343 Mahkota Fajar. The Chain Breaker gelap, hanya diterangi oleh cahaya pucat warna-warni air yang berkilauan di bawah. Cahaya sungai besar di malam hari biasanya indah, namun hari ini tampak seram. Tentu saja Sunny tidak terganggu oleh kegelapan, tapi dia harus memikirkan Nevis juga. Kita mungkin harus menempatkan beberapa lentera di sekitar kapal. Cahaya lentera berpotensi menarik perhatian makhluk mimpi buruk. Tapi itu sebenarnya bukan masalah, bukan karena mereka tidak waspada terhadap kekejian, tapi karena mendapatkan perhatian mereka kurang lebih tidak bisa dihindari. Memikirkan kapan pertempuran pertama mereka akan terjadi, Sunny mendekati buritan kapal. Nevis masih berdiri di lingkaran rahasia, memegang dayung kemudi. Ada memori bercahaya yang ditempatkan di dek dekat kakinya, menciptakan pulau kecil dengan cahaya oranye hangat di lautan kegelapan. Dalam cahaya oranye itu, wajah cantiknya pucat dan tak bernyawa. Dia telah mengemudikan kapal sepanjang hari, dan kelelahan yang menumpuk semakin parah. Dia mendengarkan angin, menentukan arahnya. Itu bertiup dari masa depan. Melangkah menuju cahaya, Sunny tersenyum dan menunjuk ke arah dayung. Istirahatlah.
Aku akan mengambilnya dari sini. Dia belum bisa menggunakan sihir nama, tapi karena angin ada di pihak mereka, penghancur rantai bisa melakukannya tanpa dukungannya untuk saat ini. Kehilangan kecepatan tidak akan menunda banyak hal. Faktanya, Sein dan Vian cukup pintar untuk menjaga kapal tetap pada jalurnya. Tapi Sunny lebih suka membiarkan mereka berjaga-jaga untuk saat ini. Mempelajari wajahnya selama beberapa saat, Nevis mengangguk dan melepaskan dayungnya. Saat dia keluar dari lingkaran rahasia, Sunny memasukinya. Tunggu. Dia menangkap tangannya dan bertahan selama beberapa saat. Dia menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Kenanganmu itu, mahkota Fajar. Bisakah kamu meminjamkannya kepadaku untuk beberapa hari? Nevis mengangkat alisnya. Tentu. Kenapa? Sunny hanya mengangkat bahu. Aku ingin melihat apakah aku bisa memperbaikinya sedikit. Namun, jangan terlalu berharap, kemungkinan besar, tidak akan terjadi apa-apa. Setidaknya patut dicoba. Dia ragu-ragu selama beberapa saat. Kemudian, percikan energi berpindah dari tangannya ke tangannya. Mantra itu berbisik, suaranya sama misteriusnya seperti biasanya. Anda telah menerima memori, Downsat. Sunny tersenyum. Terima kasih. Sekarang, istirahatlah. Aku akan membangunkanmu jika ada makhluk mengerikan yang menyerang kita dari bawah ombak, aku janji. Nevis menatapnya dengan muram. Kamu bisa saja mengatakan, mimpi indah tahu. Dia menyeringai. Oh, benar. Tapi di mana asyiknya? Sambil menggelengkan kepalanya, Nevis melepaskan tangan dinginnya dari genggamannya, mengambil memori yang bercahaya, dan pergi. Sunny tetap berdiri dalam kegelapan beberapa saat, menatap ruang kosong yang baru saja dia datangi. Kemudian, dia menghela nafas, menatap tangannya yang kosong, dan meletakkannya di dayung kemudi. Ah! Sungguh sepi, berlayar melintasi sungai darah Titan yang tidak suci dalam kegelapan. Dengan itu, Sunny memanggil Downsat. Sepotong logam cerah sederhana muncul di tangannya yang bebas, dihiasi dengan satu permata. Sekilas Crown of Dawn tidak terlihat mengesankan. Itu lebih sederhana daripada mewah. Namun, lingkaran sederhana itulah yang menjadi alasan Sunny, anggota kelompok, dan penjaga kebakaran bisa kembali dari Forgotten Shore. Pesona tunggalnya luar biasa kuat. Downsat memberdayakan semua memori dalam radius besar di sekitarnya. Kembali ke Forgotten Shore, pemberdayaan itu sudah cukup kuat untuk meningkatkan senjata Awaken dari pasukan pemimpi agar menyerupai senjata Ascended dalam hal tingkat mematikan. Ini merupakan keuntungan yang tak terbayangkan, mengingat tidak ada batasan jumlah memori yang dapat ditingkatkan oleh Crown of Dawn. Itu juga merupakan pesona pasif. Begitulah cara mereka mampu membunuh kekejian yang telah jatuh. Sayangnya, kegunaannya semakin berkurang seiring Nevis dan sekutunya semakin kuat dan memperoleh peralatan yang lebih baik setelah melarikan diri dari Forgotten Shore. Downsat masih dapat memberdayakan Ascended Memories secara substansial, namun tidak mampu menaikkannya ke peringkat yang benar-benar baru. Efek pada kenangan transenden bahkan lebih sederhana. Mengingat jenis musuh yang harus dihadapi Sunny dan anggota kelompoknya di mimpi buruk ketiga, peningkatan itu tidak signifikan. Namun bagaimana jika dia mengangkat mahkota Fajar itu sendiri dari Ascended Memory menjadi yang tertinggi? Sunny ragu dirinya mampu melakukan ubahan yang sempurna. Namun meskipun dia berhasil membuat Downsat sekuat memori transenden dengan melengkapinya dengan pecahan jiwa tertinggi, hasilnya akan meningkatkan peluang mereka untuk menang melawan makhluk mimpi buruk besar. Sebelumnya, dia bahkan tidak berani mencoba. Tapi sekarang, dia punya dua keuntungan. Yang pertama adalah dorongan mempelajari mantel Anangke yang diberikan padanya. Yang kedua adalah sifat dari mahkota Fajar itu sendiri.
Pertama kali Nevis menggunakannya, Sunny melihat jalinan kenangannya semakin bersinar, setiap perhubungan dan string halus bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Augmentasi tersebut memperkuat memori dengan memberdayakan tenunannya, atau membuat tenun tersebut lebih kuat untuk menahan peningkatan kekuatan memori. Bagaimanapun, hasilnya tetap sama. Senar esensi menjadi lebih kuat. Dan memori pertama yang diberdayakan oleh Downsat adalah dirinya sendiri. Tenunannya selalu diperkuat oleh efeknya sendiri. Mungkin itulah alasan mengapa Ascended Memory ini bisa memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Jadi, itu kurang lebih merupakan memori yang sempurna bagi Sunny untuk mencoba dan mentransplantasikan pecahan Supreme ke dalamnya. Kekhawatiran utamanya adalah benang yang ditenun dari esensi yang lebih rendah tidak akan mampu menahan beban penyaluran energi yang lebih tinggi. Namun bagaimana jika benang tersebut dibuat lebih tahan lama dengan energi yang sama? Tenunan mahkota Fajar terlalu rumit untuk dia buat ulang, tapi memodifikasinya berbeda, mungkin. Dia tidak akan tahu sampai dia melihatnya. Sunny mengalihkan persepsinya dan mengintip ke dalam logam terang itu, mencoba memahami jalinan yang mendasari zat memori. Segera, permadani benang halus yang tak terbayangkan muncul di depan matanya, bersinar dalam kegelapan. Sambil memegang dayung, dia tersenyum sedih dan menarik napas dalam-dalam. Ayo mulai bekerja. Budak Bayangan bab 1344 di jalur. Tenunan dari zat memori sedikit berbeda dari yang biasa. Bagaimanapun, mereka memiliki beberapa kualitas unik, seperti kemampuan untuk tetap ada setelah kematian pemiliknya. Atau tujuan tersembunyi dari mewujudkan kunci sumpah setelah ketujuh kunci tersebut dikumpulkan di satu tempat. Untungnya, Sunny memiliki dua pecahan memorinya sendiri, pecahan tengah malam dan pecahan cahaya bulan, jadi dia sudah tahu cara menemukan dan mengisolasi bagian-bagian permadani ini. Yang seharusnya membuat tugas menguraikan keseluruhan menjadi lebih mudah, secara teori. Dalam praktiknya, spell wave dari zat memori bahkan lebih labirin daripada memori normal. Sunny telah berhasil memperoleh tingkat pemahaman yang memadai tentang Midnight Zat, cukup untuk menerapkan sebagian pesonanya pada Sige Souvenir, tetapi Moonlight Zat masih berada di luar. Sayang sekali, karena stiletto hantu itu memiliki salah satu pesona paling berguna yang pernah dilihat Sunny, ia dapat muncul seketika. Tanpa membuang waktu untuk mewujudkan dirinya dari percikan esensi. Jika Sunny bisa menguasai satu pesona itu, semua kenangan yang dia ciptakan akan memiliki keunggulan mematikan. Semakin kuat suatu memori, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Jadi, ketika yang terbangun mencapai peringkat kekuatan yang lebih tinggi, mereka harus lebih strategis dalam menentukan kapan harus memanggil memori mereka. Mengingat bahwa dia tidak mampu menguasai tenunan Moonlight Zat hingga hari ini, Downsat bisa saja terbukti menjadi bahan yang sama sulitnya untuk memecahkan. Saat Sunny memandangi permadani besar yang terbuat dari benang halus yang tersembunyi di dalam pita logam terang, sudut matanya bergerak-gerak. Ya, ini tidak akan mudah. Tapi aku bisa melakukannya. Dia yakin akan hal itu. Membuat ulang seluruh tenunan adalah hal yang mustahil, tetapi memodifikasinya. Berbekal wawasan yang telah dia peroleh dan akan diperoleh dari mantel Anangke, dia yakin dengan peluangnya. Itu hanya akan membutuhkan banyak usaha, dan banyak waktu. Bagaimana cara mentransplantasikan Nexus baru tanpa merusak keseluruhan jaringan? Bagaimana cara memastikan bahwa esensi unggul benar-benar memberikan hasil yang unggul? Bagaimana cara mencegah bagian tenunan yang kurang tangguh agar tidak terkoyak akibat bertambahnya beban pada bagian tersebut? Semua pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Masih banyak lagi masalah yang harus dipecahkan.
Sunny belum pernah mencoba sesuatu yang ambisius seperti mengubah Ascended Memory yang kuat menjadi Supreme Memory yang jauh lebih kuat. Satu hal yang pasti, hal ini memerlukan tingkat kemahiran dan ketelitian yang tidak manusiawi. Itu juga membutuhkan banyak string esensi tambahan. Dan banyak kecerdikan tentunya. Tugas tersebut berat, namun Sunny tidak patah semangat. Sebaliknya, dia merasa hampir bersemangat. Setidaknya itu mengalahkan perbaikan layar atau tenggelam dalam suasana hati yang buruk. Dengan nyaman menyandarkan punggungnya pada permukaan lentur uplustre yang tinggi, dia menggerakkan dayungnya sedikit dan mengintip ke dalam jalinan mantra yang berkilauan. Saat 7 matahari terbit dari air, Sunny merasa kepalanya hampir meledak. Namun, ia juga merasa puas dengan kemajuannya. Berdiri dalam lingkaran rahasia di buritan kapal yang anggun, Sunny memegang downsat di satu tangan. Tangannya yang lain bertumpu pada dayung kemudi, 4 tangannya yang lain menari di udara dan menjalin tali dari esensi bayangannya yang mengalir. Tentu saja itu terwujud dari bayang-bayang. Sunny sudah lama terbiasa menggunakan sepasang lengan bayangan tambahan, hal itu tidak terlalu sulit baginya, mengingat pengalamannya di Second Nigma. Bagian tersulit sebenarnya adalah mempelajari cara mewujudkan tangan yang cukup rumit dari bayangan, tapi dia juga menguasainya di Antartika. Namun, saat mempelajari tenunan mahkota Fajar, dia memahami bahwa kemahiran yang dia perlukan untuk mengubahnya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia. 2 tangan dan 10 jari saja tidak cukup. Begitu pula 4 tangan dan 20 jari, setidaknya tidak pada tingkat keahliannya saat ini. Jadi, mengingat mimpinya menjadi weaver, Sunny mencoba mewujudkan bukan 2, tapi 6 lengan tambahan. Namun, mengendalikan 8 tangan secara bersamaan ternyata terlalu membebani pikirannya. Bahkan dengan bantuan kain kafan senja, dia tidak bisa mengatur sebanyak itu. Menarik tali untuk menaikkan layar, atau mencabik-cabik makhluk mimpi buruk adalah satu hal. Itu adalah tindakan kasar yang tidak memerlukan banyak kemahiran. Sebaliknya, menenun menuntut ketelitian mutlak. Mengganti seutas tali sehelai rambut pun bisa berarti perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Pada akhirnya, Sunny harus melepaskan 2 lengan bayangannya dan puas hanya memiliki 6 tangan. Siapa yang berjalan hanya dengan 6 tangan? Itu sungguh tidak masuk akal, memalukan, sungguh. Pada saat itu, Nevis muncul dari dek bawah, mengusap wajahnya dengan mengantuk. Dia melirik Sunny dan mengangguk, lalu membeku dan menatapnya lagi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, dan melanjutkan perjalanannya untuk memeriksa kapal dan melatih ilmu pedangnya. Beberapa waktu kemudian, aroma makanan lezat yang sedang dimasak sampai ke hidung Sunny. Dia tersenyum. Waktunya sarapan, kurasa. Memerintahkan Sein untuk menggantikannya di dayung kemudi, Sunny membubarkan downsat dan pergi mencari Nevis. Mereka makan di bawah naungan pohon keramat, menikmati hangatnya sinar matahari dan semilir angin yang menyegarkan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Apakah kamu tidak akan beristirahat?" Sunny bersandar, puas, lalu menggelengkan kepalanya. "Belum. Aku bisa hidup tanpa tidur selama beberapa hari lagi. Ada banyak hal yang ingin aku capai sebelum kita mencapai Valen Grace." Dia harus terus mempelajari mantel Anangke, mengubah tenunan mantra downsat, membuat kenangan untuk dikonsumsi Nigma. Dan banyak lagi. Dia sedikit mengernyit. Kelelahan mental akan memperlambat Anda. Pikiran Anda juga perlu waktu untuk pulih. Dia tersenyum. "Aku tahu. Aku punya kain kafan senja tanpa anggun, ingat? Senja yang sama yang akan kita kunjungi. Ini membantuku pulih dari kelelahan, baik fisik maupun mental, dengan lebih cepat."
Aku akan baik-baik saja. Waktu tidak menunggu siapapun, dan tidak ada istirahat bagi orang jahat. Sunni tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri, dia hanya tahu persis seberapa kuat dia bisa menanggungnya. Nevis ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mengangguk. Baiklah, sesuaikan dirimu. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah aku selesai dengan Downsat, aku ingin kamu mengajariku cara menggunakan sihir nama. Aku tidak ingin membagi fokusku sebelumnya. Tapi sekarang aku merasa itu bisa membantuku maju lebih cepat dalam kemampuanku. Kemampuanku sendiri. Mungkin. Baiklah. Dia mengangguk lagi. Setelah selesai sarapan, mereka menggunakan alat navigasi esoterik untuk memastikan kapal tidak menyimpang dari jalur. Kemudian, Nevis kembali mengambil tempatnya di lingkaran rahasia, sementara Sunni duduk di geladak beberapa meter jauhnya dan melanjutkan mempelajari mahkota fajar. Beberapa hari berlalu dengan cara itu. Keduanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama, dan beberapa waktu terpisah. Mereka melanjutkan latihan pedang mereka, melibatkan Sein juga. Dek kapal yang anggun seringkali dipenuhi suara benturan baja. Namun, saat mereka berdua tidak sedang bertanding, Sunni memiliki tugas berbeda untuk Satria Anggun itu. Sekarang Vian telah tumbuh menjadi iblis sejati. Sudah waktunya dia mempelajari penguasaan tempur juga. Senjata baja Shadow yang paling menakutkan adalah cakar dan giginya, jadi Sunni menginstruksikan Sein untuk mengajarinya pertarungan tangan kosong. Karena dia ahli dalam semua jenis pertarungan, hal itu tidak membuatnya bingung sedikit pun. Mendengar Vian menabrak dek kayu berulang kali, Sunni tersenyum dari sudut mulutnya dan terus menenun. Kenangan akan pelatihan menyakitkannya bersama Sein, beberapa waktu lalu di kota kegelapan, membuatnya merasa sedikit kasihan pada raksasa baja yang rakus itu. Tentu saja, yang beruntung itu memiliki atribut Marvel, yang membuatnya mampu mempelajari hal-hal baru dengan kecepatan yang mencengangkan. Sunni sebenarnya penasaran ingin melihat siapa di antara mereka yang lebih cepat menyerap pelajaran Sein. Memang benar, Sunni telah mempelajari penguasaan tempur darinya saat memburu makhluk-makhluk keji yang mematikan di kota kegelapan untuk bertahan hidup. Vian, sebagai perbandingan, semua kebutuhannya dipenuhi oleh tuan yang baik hati, murah hati, dan baik hati. Siapa yang tidak mau belajar cepat dengan dermawan seperti itu? Segalanya damai selama beberapa hari pertama ini. Kemudian, mereka mengalami serangan pertama. Budak Bayangan bab 1345 Penggembala Monster. Kamu membuang-buang waktumu. Kamu pasti akan gagal. Menyerah saja. Kamu tahu kamu tidak cukup pintar untuk mencapai sesuatu yang berharga. Apakah kamu benar-benar ingin membuat wanita yang memegang tali pengikatmu lebih kuat? Sungguh busuk. Kumpulan kegagalanmu terus bertambah ya. Mengabaikan dosa penghiburan, Sunni bersandar pada Keci Anangke saat dia mempelajari Downsat. Tangan bayangannya terus merangkum untaian esensi. Konsentrasinya tetap tidak terputus. Dia bahkan menyambut baik komentar-komentar yang mengejeknya. Semakin banyak hantu membencinya, semakin Sunni merasa dia berada di jalur yang benar. Sin of Solace tidak akan mau ikut campur jika tidak ada peluang untuk berhasil, bukan sifat untuk bertaruh melawan Sunni ketika tidak ada taruhannya. Apa, kamu mengabaikanku sekarang? Atau kamu lupa bagaimana cara berbicara? Sunni melirik penampakan itu dengan tenang, lalu kembali menghadap mahkota fajar. Kita akan berbicara saat kamu memberitahuku bagaimana kamu tahu tentang pangeran gila. Dosa penghiburan mengejek. Astaga. Kenapa aku harus repot-repot? Aku muak dengan rutinitas yang melelahkan ini. Dia tertawa getir, lalu menambahkan dengan nada pasrah, tapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Membosankan sekali.
Chain Breaker bergoyang lembut di bawah mereka. Sein berjaga di haluan, Vian dan Nikmah menjaga pohon suci, dan Nevis berada di buritan, mengemudikan kapal. 7 matahari telah turun ke kedalaman sungai besar, dan dek diterangi oleh lentera yang berserakan. Airnya bersinar lembut, menipiskan kegelapan malam yang tak tertembus dengan cahaya buram. Sunni tersenyum tipis, cari hobi. Dosa penghiburan memperhatikan, tidak senang. Kemudian, dia berbalik ke haluan kapal dan menghela nafas. Setidaknya ada tontonan. Sunni tidak mempedulikannya. Kemudian, dia buru-buru melepaskan daun sat dan melompat berdiri. Omong kosong. Sambil menerjang ke depan, dia merasakan chain breaker bergetar saat gelombang dahsyat menghantamnya dari samping. Nev, kita sedang diserang. Di luar sana, di depan kapal anggun itu, sekitar 100 meter jauhnya, udara menjadi suram dan gelisah. Bayangan besar dan kuno muncul dari kedalaman, dikelilingi oleh bayangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sulur-sulur yang memutar membentang ke arah permukaan, berdiri di haluan, Sein dengan tenang mengangkat busurnya dan menarik talinya. Kegelapan murni mengalir dari lapisan armor onyx miliknya, pusaran hitam yang muncul dari udara tipis. Sesaat kemudian, dia melepaskannya. Anak panah itu menghilang ke dalam air yang bersinar tanpa bekas. Kamu telah membunuh binatang yang rusak, orang terbuang yang tenggelam. Bayanganmu semakin kuat. Sein sudah menarik busurnya lagi. Pada saat yang sama, tentakel panjang meledak dari bawah ombak, menjulang di atas pemutus rantai seperti menara yang gelap dan berkilau. Dengan gemetar, Sunni teringat malam pertamanya di pantai terlupakan. Sialan. Aku harus memperbaiki layarnya lagi. Bentuk-bentuk yang lebih kecil muncul dari air yang bergejolak dan memanjat sisi kapal, gesit dan gesit. Sunni melihat cahaya pucat terpantul pada bilah tombak yang kasar. Dalam kegelapan di bawah pohon, mata Vian menyala dengan cahaya merah yang membara. Bayangan di sekelilingnya bergerak, melepaskan seekor kuda jantan tangguh dengan taring keras dari pelukan mereka. Ledakan cahaya putih menenggelamkan buritan chain breaker dalam cahaya yang menyilaukan. Pergi. Aku akan menangani semuanya di sini. Mendengar jawaban Nev, Sunni berlari melewati Sein. Dan melompati pagar tanpa melambat. Sesaat kemudian, dia terjun ke dalam air dingin, bergegas menemui kengerian yang muncul dari kedalaman. Itu di sana, sebuah bentuk besar yang merentangkan tentakel raksasanya ke arah kapal yang bergerak. Besar sekali, kuno, dan mengerikan. Sunni merasakan ratusan mata menusuknya dengan tatapan yang tidak manusiawi, semuanya berasal dari makhluk yang sama. Seorang tiran. Sosok Sunni menjadi tidak jelas, dikelilingi oleh bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, rahang ular laut yang marah muncul dari kegelapan, berteriak dengan marah saat ia melesat ke kedalaman yang mendidih. Tubuh ular yang panjang mengikuti, terbungkus dalam baju besi onyx. Sungai besar bergejolak. Beberapa waktu kemudian, Sunni naik ke dek chain breaker dan mendengus, tetesan air merah berjatuhan dari rambutnya. Dia berlumuran darah. Tentu saja, darah itu bukan miliknya. Ada karung yang cukup besar di tangannya. Sedotan itu sebenarnya adalah mantel Anangke, yang tahan terhadap air, lengannya diikat dengan simpul. Di dalam karung improvisasi, 2 pecahan jiwa transenden yang cukup besar berkilauan lembut di kegelapan. Sunni memeriksanya, lalu memandang sekeliling geladak. Kenapa aku malah mencucinya? Maksudku, kenapa aku malah menyuruh Vian mencucinya? Itu dipenuhi mayat. Makhluk-makhluk yang mati di sini, dipotong, dicabik-cabik, dan dibakar menjadi abu, menyerupai campuran aneh antara manusia dan makhluk laut. Mereka memiliki tubuh humanoid dengan kulit pucat,
sementara kaki mereka digantikan oleh tentakel hitam yang panjang dan kuat. Tubuh mereka kurus, dengan pertumbuhan mengerikan menutupi mereka seperti teritip. Pemandangan itu menjijikkan sekaligus menginspirasi. Sein, Vian, dan Nikmah memberiku beberapa fragmen bayangan. Hebatnya lagi, ada banyak pecahan jiwa yang bisa dipanen selain yang kubawa kembali. Penghuni kedalaman yang dia bunuh pada akhirnya bukanlah seorang tyrant. Itu hanyalah monster rusak yang besar dan jahat. Sepertinya orang-orang terbuang yang tenggelam ini bukanlah antek-anteknya. Sebaliknya, makhluk yang lebih kecil tampaknya menggiring monster yang sangat besar, menggunakannya untuk menyerang mangsa yang lebih besar. Buang-buang esensi. Jika Sunny mengetahui hal itu sebelumnya, dia akan menggunakan Nimble Catch dan Sin of Solace untuk memotong kedalaman penghuni. Dia teringat sesaat, tiba-tiba terpana melihat betapa anehnya situasi itu. Tunggu, sejak kapan aku begitu meremehkan monster yang rusak? Hal itu bisa dengan mudah menghabisiku jika aku tidak hati-hati. Brengsek, apakah saya menjadi sombong? Kesombongan membuat orang terbunuh. Sunny kuat dan terampil, tapi dia tidak kebal. Meskipun dia bisa dengan mudah membantai lusinan kekejian yang jatuh atau menghadapi yang rusak tanpa rasa takut, masing-masing dari mereka bisa mengakhiri hidupnya dengan satu serangan. Mungkin dua, mengingat sifat pertahanan cangkang marmer. Sebaiknya aku segera memperbaiki sikap ini. Ya ampun, benar-benar momen refleksi diri yang langka. Kamu harus memperbaiki sisa kepribadian burukmu, selagi kamu melakukannya. Mungkin orang-orang tidak akan menganggapmu senyaman berada di dekatmu seperti sekarang. Mendongak dengan muram, Sunny melihat kemarahan pedang memandang dengan jijik. Dosa penghiburan masih sama menyebalkannya seperti sebelum penyerangan. Sejujurnya, tidak banyak yang berubah. Namun jika ada satu hal, Sunny punya banyak pecahan jiwa untuk diubah menjadi kenangan sekarang. Berdiri dan memanggil kembali pakaiannya, dia melihat sekeliling dan memperhatikan Vian. Iblis yang menakutkan, sepertinya bersembunyi darinya di balik pohon. Sunny tersenyum. Kemarilah, sobat. Vian ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu dengan enggan berjalan mendekat. Sunny menunjuk pada mayat-mayat yang mengerikan itu. Panen pecahan jiwa, lalu bersihkan kekacauan ini. Bahu iblis terjatuh. Sunny menamparkan salah satu bahu Vian. Yah, dia ingin melakukannya, tapi bajingan itu terlalu tinggi untuk melakukannya dengan nyaman. Ditambah lagi, tubuhnya dipenuhi berbagai macam duri tajam. Jadi, pada akhirnya, isyarat itu menjadi agak tertutup. Oh, dan kamu bisa makan semua orang-orang ini. Isi dirimu sebanyak yang kamu mau. Sekarang atribut utamamu sudah ditetapkan, kamu tidak perlu menjaga pola makan lagi. Percikan api yang dahsyat menyala di kedalaman mata Vian yang berapi-api. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.